Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Kalau ditanya apa kabar jawabannya luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Wih, pintar. Adik-adik di rumah apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Karena lebih seru, lebih menarik, lebih menantang. Lebih menantang ya. Luar biasa. Nah, coba nih kakak mau ingetin lagi. Udah ada semua stiker namanya, stiker nama udah ada, stiker nama coba dicek, ada. Coba dicek. Ada stiker namanya, oke. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai rusak atau apalagi ketuker sama temennya. Bener, karena stiker itu ada label sepatu, buat ngambil sesuatu. Buat ngambil sesuatu. Sama Kak, hari ini kan bulan baru Kak. Bulan baru berarti buku baru. Nanti akan ditandain di label namanya. Label namanya. Jadi setiap anak itu punya kesempatan dapat satu buku. Jadi bukunya harus dijaga baik-baik, jangan sampai ketinggalan atau hilang ya. Jadi kalau udah dapet, kita udah data dan katanya hilang, mohon maaf sekali, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dapat buku. Betul ya Kak ya? Benar. Iya, karena biar semua adik-adik Keris Kids maupun yang di rumah juga kebagian ya Kak ya? Iya. Oke deh, nah juga sepanjang ibadah coba dicek duduknya udah dalam kotak semuanya? Udah di dalam kotak belum? Nah coba, udah pintar. Mungkin kalau dilihat kotak kosong di depannya itu masih kosong boleh loh kemajuan dulu ke depannya. Isi dulu kotak yang di depannya biar nanti teman-teman yang baru datang bisa mengisi kotak-kotak yang kosong di belakang. Iya pintar. Nah. Kita hari ini ada apa nih Kak nih? Ada apa ya? Ada sesuatu yang menarik gak nih kira-kira nih Kak? Ada mainan. Ada mainan, luar biasa. Adik-adik mau main? Mau? Oke, kita undang bangkit berdiri dulu kali ya Kak ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, let's go. Nah berdirinya juga tetap di dalam kotaknya ya. Tetap di dalam kotaknya, tasnya mungkin bisa ditaruh di sisi pinggirnya dulu. Oke, nah coba Kak, mainannya kita hari ini gimana nih Kak? Gimana ya? Kayaknya kayak Iskandar yang tahu nih. Oke, nah coba hari ini mainannya sebenarnya cukup simpel Kak. Kita cuma misalnya nih, ayo adik-adik semuanya, halo. Aduh lemas banget. Hai. Pintar. Oke, sekarang coba kakak tes dulu nih. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 5 kali. Injak bumi 2 kali. Wes, pintar. Kita gabung, tepuk tangannya 5 kali, terus udah gitu injak buminya 10 kali. Waduh. Aku yang bersemangat ya. Kayak dikejar ya. Dikejar deadline. Nah kita coba lagi kali ya Kak ya. Coba sekarang tepuk pundak kiri. Pundak kiri, pundak sendiri. Jadi mukul. Jadi mukul jatuhnya. Sekarang coba tepuk pundak kanannya. Tepuk pundak teman kanannya. Teman kanannya Nah, sekarang jangan digebuk ya, dipuk-puk aja, jangan digebuk. Ya, pintar, jangan digebukin, kasihan anak orang. Sekarang coba puk-puk punggung teman kirinya dipuk-puk. Iya, jangan digebuk, pintar, iya. Sekarang coba kita gabung. Tepuk tangan 2 kali, injak bumi 2 kali, tepuk pundak teman kanannya, tepuk punggung teman kirinya. Oke, bisa? Oke. Lagi ya. Tepuk tangan 5 kali, injak bumi 5 kali, tepuk pundak kanan temannya, tepuk pundak teman kirinya,
Oke, sekarang coba kita lebih cepat lagi ya, lebih cepat. Tepuk tangan 10 kali. Injek bumi 2 kali. Injek bumi 2 kali. Loncat 2 kali. Ih pinter, luar biasa. Terakhir kali ya Kak ya. Coba kapingkan nih, coba Kak. Lama nih kalau gue. Coba kapingkan nih. Oke. Coba Kak. Tepuk tangan 10 kali, injak bumi 10 kali. Lompat 10 kali. Loh. Olahraga Oke, ya, olahraga pagi-pagi luar biasa. Coba kita tes kali ya kayak semangatnya nih ya kayak Keris Kids. Bagi lebih semangat, Keris Kids. Luar biasa, udah siap nih Kak, udah tadi Udah olahraga, semangatnya udah kebakar, siap buat nyanyi jingle Keris Kids. Siap semuanya? Siap? Oke, let's go dengan musiknya. Shalom. Shalom Kak Michel. Masa cuma dengar suara Kak Iskandar sama Kak Pinggan doang sih? Coba lagi Sekali Kak. lagi ya. Shalom Keris Kids. Masih kurang ya Kak? Masih kurang, lemas banget nih Kak. Kayaknya tadi semangat banget pas jingle. Coba. Sekali lagi ya. Shalom Keris Kids. Wah. Udah siap luar muji nama biasa. Tuhan belum? Belum siap? Yuk, sekarang harus udah siap dong. Yang udah siap sama-sama angkat tangannya. Kasih jempolnya ya. Terus bilang, sama-sama kita mau bilang, ku diberi kuasa ya. 1, 2, 3. Ku diberi kuasa. Yuk sama-sama tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Masih semangat gak memuji Tuhan? Masih. Masih, banyak banget yang jawab. Grace Kids. Grace, Grace. Yuk sekarang kita mau bilang kalau Tuhan Yesus itu kemenangan kita. Coba teman-teman semua. Tadi tahu nggak lagunya tuh ngomongin tentang apa? Yang kita nyanyiin. Yang pertama, ku diberi apa? Kuasa. Kuasa. Berarti Tuhan ngapain? Berkuasa. Kasih kita kuasa untuk selalu jadi pemenang. Terus yang kedua, lagunya apa? Kemenanganku. Kita menyatakan kalau Tuhan Yesus itu yang memberikan kita kuasa, yang bikin kita selalu menang. Berarti Tuhan Yesus selalu ada buat kita nggak? Iya. Iya kan? Kalau yang sering ada, selalu ada sama kita, biasanya kita sebutnya apa ya? Kita sebutnya sahabat. Yuk sekarang semuanya nggak ada yang ngobrol lagi, semuanya lihat ke depan.
Terus lipat tangannya sambil tutup matanya. Kita mau ucap syukur sama Tuhan, sama-sama ikutin kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur punya Tuhan punya Tuhan yang setia, yang setia, yang menjadi yang menjadi sahabat sahabat yang setia yang setia bagi kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama kita mau naikin pujian ini. Yuk, nggak ada yang ngobrol lagi, sambil angkat tangan kita. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Sama-sama angkat tangan kita. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Yuk kembali kita naikkan lagu ini dari awal. Sama-sama kita bilang betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
memandang keindahan-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama angkat tangannya. Ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Bilang tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh mempersiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah, kita akan perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung semua yang buruk karena Dia sayang sama siapa? Sayang sama kita. Katakan sama-sama aku, karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Sama siapa? Aku. Oke, sama aku, sama kamu, sama kita semua. Amin. Yuk, sama-sama kita angkat rotinya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk. Kalau sudah, sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah sama-sama aku mau ajak adik-adik semua kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami ingin
duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hati untuk mendengar dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke. Halo. Wah, coba kalau aku bilang halo, kalian jawab hai. Kalau aku bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Oke? Halo. Oke, hai. Oke, udah pada makan? Udah. Ada yang belum? Oke, yang belum nanti makannya jangan di sini. Nanti ya setelah ini kita baru makan. Oke. Nah, sebelum aku sharing hari ini, aku mau nanya nih. Masih pada inget gak yang kita pelajari minggu lalu? Masih? Tentang apa? Tentang apa? Ada ingat? Oke, sebelum itu mungkin kita tambah pertanyaannya. Minggu lalu kita merayakan apa? Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Nah, boleh Kak tampilin gambarnya? Oke. Ya, jadi minggu lalu kita belajar ya bahwa Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita juga udah belajar nih, Roh Kudus itu dia menolong kita, betul? Kemudian mengajarkan kita segala sesuatu, betul? Dan Roh Kudus juga mengingatkan kita akan segala sesuatu yang sudah kita dengar, gitu kan? Nah, ini adalah gambar yang kita lihat juga minggu lalu ya. Yang di activity juga ada menyusun buku gitu ya. Nah, boleh next ya Kak. Nah, jadi pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus kan kita udah baca ya ayatnya minggu lalu ya. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus, betul? Nah, pada saat itu murid-muridnya berkumpul di sebuah tempat. Nah, ini tempatnya. Kemudian tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat keras gitu ya. Ini tuh ada gambar anginnya kan ya. Nah, boleh next lagi. Nah, kemudian ada tampak nyala lidah-lidah api yaitu Roh Kudus. Jadi ini kira-kira gambarannya ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya pada saat itu. Nah, aku mau cerita nih dari cerita ini. Jadi dari cerita pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, pada saat itu yang ada di Yerusalem bukan hanya orang-orang Ibrani gitu. Tetapi ada orang-orang dari bangsa lain juga. Oke? Sekali lagi aku ulangin. Jadi pada waktu itu kan murid-murid berkumpul di sebuah tempat tadi ya. Kemudian Roh Kudus turun atas mereka, betul? Nah, Roh Kudus kalau minggu lalu kita pelajari apa? Roh Kudus menolong, betul? Kemudian Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Dan Roh Kudus juga mengingatkan kita akan segala sesuatu firman yang pernah kita dengar. Nah, ketika Roh Kudus turun, pada saat itu di Yerusalem, di tempat di mana murid-muridnya berada, di situ bukan hanya ada orang-orang Yahudi aja, tetapi ada orang-orang juga dalam bangsa lain. Nah, kalau aku bisa gambaran seperti ini. Misal kita lagi di Bali. Ada yang pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali gitu? Oke, ada yang pernah ya. Nah, di Bali ada yang pernah lihat turis nggak? Turis asing, betul ya? Ada mungkin dari Amerika gitu ya, betul ya? Atau mungkin turis dari Jepang mungkin ya, ya kan? Nah, mereka bisa bahasa Indonesia nggak? Ada yang mungkin bisa, ada juga yang enggak ya. Belum tentu semua bisa bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu adik-adik, jadi di Yerusalem ketika ada murid-muridnya kemudian Roh Kudus turun, nah pada saat itu ada orang-orang dari bangsa lain yang belum tentu bisa berbahasa bukan Indonesia. Mereka nggak ngomong Indonesia. Belum tentu bisa berbahasa Ibrani, ya kan? Mereka murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa Ibrani. Jadi pada saat itu ada bangsa lain nih. Kalau misalnya normalnya ketika murid-muridnya Tuhan Yesus ngomong, bangsa lain bisa ngerti nggak? Enggak ya, karena mereka masing-masing punya bahasa masing-masing, betul? Nah, tetapi kita baca yuk ayatnya. Boleh next ya Kak?
Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, nanti adik-adik boleh baca ceritanya di rumah dari Kisah para Rasul 2 ayat Kisah para Rasul 2 ya. Jadi ketika mereka mulai berbicara, jadi Roh Kudus turun atas mereka, ya kan? Kemudian mereka berbicara berkata-kata dalam bahasa lain, ya kan? Nah, ketika mereka berbicara, orang-orang lain, bangsa-bangsa lain saat itu bisa mengerti apa yang mereka ucapkan. Wah, keren gak? Keren ya? Nah, inilah yang kita pelajari minggu lalu adik-adik. Salah satunya yaitu Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan untuk menolong kita gitu. Pada saat itu, Roh Kudus menolong murid-muridnya untuk ketika mereka berbicara tentang apa yang telah Allah lakukan gitu kan. Karya terbesar yang telah Allah lakukan. Jadi di sini kita bisa lihat gitu, Roh Kudus menolong mereka mengajarkan segala sesuatu gitu kan. Nah adik-adik coba masih konsentrasi enggak? Keris Kids. Oke, coba masih ingat enggak? Kalau aku bilang halo, hai, halo, oke. Jadi tadi kita udah lihat lagi nih, cerita di mana Roh Kudus menolong murid-muridnya dan mengajarkan segala sesuatu. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar sesuatu lagi yang baru nih tentang Roh Kudus. Kalian siap? Siap nggak? Siap, oke. Boleh nextnya? Kak, ini ya tadi ya gambarnya yang berbicara dengan bahasa lain. Boleh nextnya lagi? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi misalnya nih adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa lagi lemah, lagi lemes gitu? Ada yang pernah? Ketika kita lagi merasa lemah, kita punya kelemahan, sesungguhnya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Karena dibilang ya, Roh Kudus adalah seorang penolong. Makanya dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, aku mau kita sama-sama lihat bahasa Inggrisnya juga nih. Karena bahasa Inggrisnya bagus, oke? Kita lihat. Boleh tampilin versi bahasa Inggrisnya, Kak? Oke, aku bacain ya. Kalian bisa bahasa Inggris? Bisa? Oke, aku bacain ya. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weaknesses. Jadi dia membantu kita dalam kelemahan kita. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sigh and groanings too deep for words. Jadi gini adik-adik, aku mau kalian lihat sigh sama groanings di sini. Jadi misal nih adik-adik lagi merasakan sesuatu yang gak enak banget. Sampai bahkan gak bisa diucapkan dengan kata-kata nih. Gak tahu mau ngomong apa. Sampai kalian kayak, pernah gak kalian gitu? Pernah ya kayak, aduh Kak, aku gak tahu nih mau ngomong apa gitu. Bahkan aku gak tahu mau berdoa apa. Aku mau berdoa tapi aku gak bisa mengungkapkan perasaan aku. Aku cuma bisa, gitu. Ada yang pernah? Ada yang pernah sampai, aku udah gak tahu lagi Kak. Nah, adik-adik kalian harus tahu ini. Sekalipun mungkin ya, kita lagi dalam keadaan yang tadi, mungkin kita lagi lemah. Kita bahkan mungkin gak tahu gimana harus berdoa gitu ya. Kita gak tahu harus berkata-kata apa. Tetapi di sini dibilang, Roh Kudus, boleh balik ke bahasa Indonesianya? Nah, di sini bilang Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dan Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita. Oke? Jadi hari ini adik-adik kita belajar sesuatu lagi yang baru hari ini. Yang pertama kalau kemarin Roh Kudus sebagai penolong. Terus dia apa lagi Roh Kudus? Ada ingat kemarin Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Kemudian kita juga belajar kemarin, Roh Kudus mengingatkan kita akan semua firman dan janji Tuhan. Nah hari ini kita belajar lagi adik-adik, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Tadi ya, misalnya ada kita lagi sigh atau groanings gitu, kita bahkan aku mau berdoa nih Kak, tapi aku gak tahu harus mengucapkan kata-kata apa.
aku nggak bisa mengungkapkan situasi aku dalam kata-kata. Misalnya seperti itu. Hari ini kita belajar adik-adik bahwa Roh Kudus dia ada di dalam kita. Dan dia yang akan menolong kita untuk berdoa dan dia yang akan berdoa untuk kita dalam mungkin kita udah nggak tahu nih, aku sedih banget Kak, aku nggak tahu mau berdoa apa. Tapi kita hari ini kalian nggak perlu khawatir adik-adik karena sesungguhnya ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, kita mungkin Kak aku nggak tahu mau ngomong apa. Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita. Amin adik-adik. Amin. Jadi hari ini kita belajar lagi sesuatu yang baru tentang Roh Kudus yang ada di dalam aku, yang ada di dalam kamu, di dalam kalian, dalam kita semua. Keren gak Roh Kudus? Keren ya? Nah, ya. Jadi itu sharing untuk kita hari ini, cerita kita hari ini. Yuk, aku sama-sama mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Roh Kudus berdoa untuk kami. Menolong kami untuk berdoa. Sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami ucapkan. Dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam kelemahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Christopher. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik untuk mengerjakan aktivitas di buku baru ya buku Kak. baru, jangan lupa untuk dikasih nama buku barunya dan jangan sampai ketinggalan. Atau hilang juga nanti setelah mengerjakan aktivitasnya disimpan dalam tas, dibawa pulang lagi ya. Ya. Oke, nah berarti sekarang saatnya adik-adik yang di sini maupun yang di rumah selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.